Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi ya. Ini bukan webinar HCN kalau kali ini ya. Kalau hari ini kita akan belajar bagaimana HCN itu menilai identitas seseorang, gitu ya. Nah, kita mau sapa-sapa dulu nih buat yang serius lebih pengen tahu lebih dalam tentang HCN. Ada Pak Aji, Bu Dia, Bu Lala, Bu Kumala ya, Bu Riri, Pak Senda. Mas Tri, Mas Didik, selamat datang. Kita belajar bareng. Jadi nanti, Mas Didik kok saya deg-degan ya, Mas. Mas Didik, nama level 3-nya sudah memanggil-manggil, Mas Didik. Nah, jadi hari ini kita santai, eh, tidak akan ada materi khusus, tapi kita akan membedah bagaimana HCN itu bisa eh, menilai seseorang dari namanya, gitu ya. Bagaimana eh, nama itu juga bisa bisa apa ya? Bisa ada yang nama yang bagus, ada yang kurang bagus gitu ya. Wah, iya bakalan horor nih katanya. Nah, malam hari ini kita akan bahas dengan Pak Jendra. Kita panggilkan dulu ya Pak Jendra. Halo Pak Jendra. Halo, Wes, sudah muncul. Hari ini rambutnya tidak dikuncir. Jadi basah, basah. ini ilmunya kayaknya kalau nggak dikuncir keluar semua nih ya. Enggak sih, Ya. basah soalnya. Oke, oke, oke. Bentar. Nah, Pak Jendra kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Ini udah Ini kan kita sesi santai tuh. Sebetulnya kan ini rencananya cuma berdua santai. aja kan ya. Iya, sementara ini tadinya saya cuma mau ngobrol-ngobrol sama Pak Jendra berdua, tapi kayaknya sayang kalau pengetahuan ini cuma kita berdua doang yang ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kita undang teman-teman yang lain buat ikut nimbrung lah ngobrolin ini gitu ya. Iya Nah, sambil Pak Jendra sambil santai lah. sambil santai. Jadi teman-teman kalau mau tanya juga boleh tuh saja di kolom chat ya. Nah, Pak Jendra, kita mau mulai eh, membahas berbagai macam analisa nama ya, Pak Hmm, Jendra ya. Berbagai macam analisa nama yang macem-macem gitu. Nah, ini kita betul. mulai dari slide yang ini dulu, Pak Jendra. Ini ada slide satu hasil analisa nama ini dari salah satu klien kita, tapi namanya saya samarkan ya. Nah, yang yang saya mau tanyakan ke Pak Jendra ya supaya lebih clear juga gitu. Nah, Mm-mm. nama ini kan ada identitas berbahaya, Pak Jendra. Kalau yang dicetak Betul. tebal itu identitas bahayanya kan ada tiga macam ya, Pak Jendra. Ada akhir, Ya, uh, intinya akhir kehidupan mati dibunuh, terus ada yang ini, yang bunuh diri, sama ini yang ya, dicetak tebal ini berpisah, yang cerai, berpisah. Ya. perpisahan tuh ya. Kita mau bahas satu-satu dulu nih, Pak Jendra. Kalau Oke. yang di namanya nih, kalau kita lihat ya di nama ini itu kan hypnocoach name energinya tuh 79% gitu. Tapi ternyata Betul. dia ada akhir kehidupan mati dibunuh dengan tragis dan lain-lain segala macam ini. Nah, ini Mm. maksudnya apa sih, Pak Jendra? Identitas berbahaya ini Oke. tuh maksud apa gitu? Oke, ya siap. Oke, selamat malam dulu ya teman-teman. Nah, saya mau pastikan dulu nih kalau yang 12 orang ini menyimak dulu ya. Boleh komen dong. Karena ini kan bukan Zoom ini ya, bukan Zoom apa ya, bukan Zoom webinar gitu. Ini Zoom kayak sedikit inilah, sedikit Zoom sesama teman lah ini, penjelasan Pak. lebih lebih dalam gitu. Komen dulu ya biar biar ini biar memang betul menyimak. Oke, jadi sebetulnya gini teman-teman. Ini saya akan kasih lihat, maksudnya si Bro Prabu kasih lihat saya ini. Nah, saya jelaskan dulu ya. Eh, ini namanya identitas yang sering teman-teman lihat di waktu Zoom kan. Nah, sebetulnya total identitasnya itu ada kalau untuk keilmuan ini itu ada sekitar 300 340 identitas ya yang terangkum dalam satu keilmuan ini gitu. Nah, total total identitas HCN itu sekitar yang sampai sekarang itu sekitar 670-an identitas yang diramu.
dan itu akan terus bukan bertambah sih, akan terus ditajamkan kembali gitu ya. Tapi kalau yang ini ya sekitar 300-an, 340-an gitulah, sekitar kurang lebih gitu ya. Nah, jadi dari semua identitas itu, bosnya, kita harus tahu dulu rajanya siapa gitu kan. Nah, rajanya itu adalah ini, ya coba di ini slide-nya bro. Yang ini, akhir kehidupan mati dibunuh, yang ini, dan yang ini. Nah, stop Inilah stop ada dulu yang tiga yang ini. yang perceraiannya. Ini aku bisa gini juga. Yang pas perceraiannya tuh. Nah, raja dari semua identitas. Nah, jadi kan raja identitas itu kan yang tiga tadi kan, teman-teman ya. Sudah paham ya, yang tiga tadi. Nah, saya jelaskan dulu rajanya. Nah, ini rajanya. Ini yang paling berbahaya dari semua itu. Kalau di nama teman-teman muncul ini, wah itu udah alarat banget. Kenapa saya bilang? Karena ini adalah eh, eksternal dan internal plus perpisahan gitu dalam kehidupan. Jadi ini udah ada tulisannya kok, peluang perceraian dalam kehidupan akan terjadi. Ini peluang perceraian yang dimaksud bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan semua aspek kehidupan, baik itu keluarga, baik itu bisnis, baik itu rekanan dan apapun gitu. Nah, terus di situ juga udah tertulis kan peluang kematian paling tragis. Nah, ini saya udah paparkan dibunuh, bunuh diri, sakit, kecelakaan dengan level tinggi. Jadi ini memang sudah raja utamanya gitu kayak istilahnya apa ya? Bos bos utamanya dari identitas berbahaya yang dipaparkan oleh Edward Goldstein. Nah, itu udah ada nih karir, bisnis, keuangan, kesehatan dan tidak akan pernah kekal, akan selalu berpisah. Jadi kalau mas sampai di kalau misalnya teman-teman cek nama sampai ada ini di nama itu sudah kayak cancer stadium 4 metastase gitu. Udah stadium 4 metastase lagi kan. Nah, jadi itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Nah, balik lagi bro ke depan. Coba Om bisa kontrol sendiri deh. Tadi udah aku kasih Oh, akses. bisa gimana caranya? Coba diklik aja pakai mouse. Oke, oke, Ah, oke. klik coba ke kiri itu. Oh, kalau ke sini Ah, ini ya, ah, ya, gitu ya, betul ya? itu habis. Ya, kalau Om ke kanan nanti, ah gitu, maju. Gimana nih? Nggak bisa pakai ini. Ini siapa yang ngeklik? Saya, Aku apa bro? oke. Oh, Om aja Om, ke depan aja. Oke, sebentar. Nah, lo ini Nah, terus. malah ke situ. Oke, gitu aja dah. Nggak, nanti jadi ini. Bingung saya di sini. Oke, kita aja aku aja deh. Aku aja. Ini aja. Ini yang pertama. Oke, Ini yang pertama. eh, yang eksternal dong. Nah, ini yang pertama. Nah, teman-teman, ini adalah namanya identitas kerusakan eksternal. Ya, jadi dari luar datangnya. Ya, ini namanya eksternal. Jadi akhir kehidupannya itu peluang terbesarnya mati dibunuh tentunya dengan tragis ya contohnya ditusuk, dibegal, diracun, konspirasi dan lain-lain, ketimpa pohon, kesambar petir, pokoknya hal-hal dari luar ya, dimakan hewan, siapa lagi eh, eh, lagi jalan-jalan kena ban di jalan, pokoknya gitulah kematian yang disebabkan oleh faktor luar. Nah, atau kecelakaan tentunya di jalan misalnya, di rumah, di alam, apapun itu. Lagi naik gunung, gunungnya meledak gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah, gitu-gitu. Ada naik perahu, perahunya tenggelam gitu-gitu ya. Nah, terus bisnis, karir, keuangan, dan hubungan itu mengalami kehancuran yang disebabkan oleh pihak luar tentunya. Jadi misalnya kayak ditipu ya, dikambing hitamkan, diselingkuhi, diancam, dan lain-lain. Nah, itu. Nah, kalau kita bahas nama ini, teman-teman. Nah, ini kita lihat nih. Kalau nama ini ya, contoh nama ini saya analisa ya. Di nama ini, itu kita lihat dari setiap teman-teman melihat analisa nama, itu yang diperhatikan pertama adalah identitas yang bercat tebal. Kenapa? Karena jika ada itu, identitas yang lain ini tidak berguna. Tuh. Kenapa? Karena sebagus apapun yang ada di sini, contoh misal. Contoh, di sini ada terkenal, hidup nyaman, rezeki sudah ada dari kecil, berumah tangga, setelah menikah gitu kan. Itu kan ada tuh. Dia akan ada rezeki, tapi akan dihabisi oleh orang lain.
Itu jadi pembacaannya. Paham ya? Jadi dia banyak rezeki, tapi dihabisi oleh orang lain. Kemudian dia pinter nih, menonjol, bahkan cenderung jenius, tapi kejeniusannya dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang akan terjadi. Nah, terus ada mudah bergaul, ya mudah bergaul nih, juga dalam menjalani kehidupan pernikahan. Nah, ini dia akan orangnya supel gitu, tapi dimanfaatkan orang lain. Jadi gitu-gitu. Jadi apapun yang terjadi di identitas yang tidak bercerita tebal, yang baik itu ujungnya akan jadi jelek gitu. Karena ada ini yang hitam di atas ini. Nah, apalagi di sini ada tambahan pendukung kecelakaan, sering mengalami kecelakaan ringan dan lain bla bla bla. Nah, berarti kecelakaannya muncul dua kali ya. Kecelakaannya muncul dua kali. Di atas muncul sebagai gong, sebagai identitas akhir, dan identitas pendukungnya itu ada juga muncul. Berarti peluang terbesar yang akan dialami oleh pemilik nama ini adalah kematian eksternal. Salah satunya yang lebih kuat adalah kecelakaan. Gitu. Ya, kalau konsep nama ini. Itu ya, jadi begitu cara membacanya. Jadi begitu kalau setiap teman-teman lihat analisa nama, cara membacanya itu lihat dulu yang bercerita tebal dulu. Nah, gitu. Nah, lanjut bro, yang selanjutnya. Slide. Nah, ini. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi eksternal. Nah, ini internal. Ya, ini akhir kehidupan mati bunuh diri, gantung diri, minum racun, lompat dari tempat tinggi, overdosis, dan lain-lain. Terus bunuh diri ini kan macam-macam ya. Pokoknya mengakhiri hidup dengan sengaja. Serangan jantung gitu-gitu masuk di sini. Gagal jantung, diabetes, semua penyakit berat tuh masuk di sini. Ya. Nah, di sini juga muncul kecelakaan. Cuma bedanya dengan yang tadi, kecelakaan di sini tuh karena kelalaian diri sendiri. Misalnya, naik motor mabuk-mabukan, terobos lampu merah, ugal-ugalan, tidak pakai helm. Jadi dia sengaja ingin menyakiti diri sendiri. Nah, ini adalah persis identitas saya zaman dulu, teman-teman. Ini nggak pernah saya ceritain kan. Dulu identitas saya seperti ini. Cuma bedanya energi saya itu 69 hampir 70. Jadi cukup tinggi. Saya cuma di nama lama saya cuma punya satu identitas kematian yaitu internal. Dan itu terjadi, teman-teman. Saya berapa kali hampir mati melakukan tindakan konyol. Saya itu pernah hampir mati masuk jurang di Gunung Agung. Jadi saya tuh hobi naik gunung ya. Jadi saya itu naik gunung itu nggak seperti zaman sekarang youtuber enak banget bawa masakan segala macam gitu kan. Saya enggak. Saya tuh naik gunung ya pakai baju segini-gini aja. Sedangkan di Gunung Agung itu di puncaknya itu -4 suhunya. Jadi zaman itu saya sudah kena gejala hipotermia sebetulnya, cuma nggak tahu aja gitu kan. Nah waktu itu saya diminta untuk nyari bunga edelweiss sama teman gitu. Saya turun ke jurang. Nah, jurangnya longsor. Saya jatuh ke wow ya untungnya nggak mati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering mencelakai diri saya sendiri. Saya ikut pencinta alam itu naik tebing, teman-teman. Naik tebing setinggi 30 meter, di bawahnya karang. Itu nggak pakai tali sama sekali. Itu kalau saya jatuh, udah pasti mati. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, saya balapan liar. Nggak pakai helm. Ya. Sampai akhirnya saya ikut road race. Ya juara juga di road race. Tapi awalnya itu kan balap liar gitu. Jadi saya sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang saya sebabkan sendiri berarah kematian gitu. Nah, itu saya alami sendiri. Itu makanya waktu saya analisa nama saya sendiri itu saya kayak terkejut gitu kayak wah, iya bener juga gitu. Nah, terus eh, waktu saya melihat nama saya sendiri waktu itu hampir hampir apa ya? Hampir 90% itu yang saya alami di nama saya dan kejadian hidup saya gitu. Nah, saya sering ke apa namanya kayak baca tarot, saya juga bisa baca tarot, saya juga bisa garis tangan. Itu saya sering, teman-teman. Itu paling dibilang kan, ah ini Bapak boros, apalah, apalah.
Nah, cuma ada waktu itu satu identitas di nama saya itu suka merantau gitu. Tulisannya suka merantau, tidak tidak suka di rumah gitu lah intinya. Dan memang betul, saya SMA saja ngekos Bapak Ibu. Padahal rumah saya dekat gitu. Rumah saya cuma paling 15 kiloan gitu dari sekolah saya ngekos. Terus waktu kuliah saya di Jogja. Saya nggak mau di rumah. Saya nggak suka gitu di rumah gitu. Nah, sekarang aja sudah pakai nama baru, saya suka di rumah gitu. Jadi berubah banget. Dan saya jarang banget udah melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti mau membunuh diri gitu, jarang ya. Jarang. Saya udah nggak naik gunung, naik motor juga sekarang pelan-pelan, selalu pakai helm. Jadi nggak pernah ugal-ugalan, nggak santai lah gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ini model nama saya persis gitu ya. Dan saya kecelakaannya itu dulu sering. Saya pernah nih, saya pernah di nama saya itu ada dua kecelakaan yang muncul. Saya pernah naik motor sport kecepatan 160 kilometer per jam, nabrak orang. Bapak Ibu. Bayangin ya, siapa yang pernah naik motor 160 kilometer per jam, itu nabrak orang, direct, jadi nggak ada remnya, pem. Gitu. Itu motor yang saya tabrak bentuk V gini. Motor saya hancur lebur, saya nggak mati. Bapak Ibu. Saya cuma luka-luka dikit aja lah gitu. Itu orang teman-teman saya ngelihat itu, saya dipikirnya udah mati. Itu depan rumah saya kejadiannya. Gitu. Jadi banyak model-model kecelakaan aneh-aneh. Saya pernah naik motor hujan-hujan jatuh, tiba-tiba buka mata di bawah truk lagi truknya jalan. Saya di bawah truk gitu. Itu kalau saya salah dikit udah dikelindes kan. Gitu. Jadi kenapa saya sangat sangat semangat sekali menceritakan HCN sebenarnya karena saya mengalami banyak sekali kejadian-kejadian nyata dengan nama-nama saya yang dulu gitu. Makanya kalau gini Bapak Ibu, kalau kalau saya boleh ngomong ya, kalau Bapak Ibu tahu apa yang saya tahu tentang Hypnocoach Name, di titik itu Bapak Ibu tidak akan ada alasan untuk tidak ubah nama. Percaya dah. Pasti langsung sekarang saya ubah nama. Karena eh, saya sudah menemukan puluhan ribu kasus analisa yang selalu tepat gitu. Dan itu ngeri sekali. Makanya kalau ada orang analisa ke saya gitu, saya lihat namanya gini, wah. Terus kalau dia biasa, wah, nah ini kan cuma baca-bacaan aja Pak. Gitu. Itu saya kadang-kadang, ah, gimana ya ngasih taunya mau maksa nggak enak ya bro ya. Mau maksa nggak enak. Ya, dipikir kita ah, sakti gitu. Enggak, saya itu nggak sakti. Saya cuma menemukan konsep yang eh, sesuai dengan konsep energi yang sudah ada gitu. Ya itu ya, ya ini jadi ini. Ah, apalagi ini ditambah pengorbanan. Kalau di nama orang ini ya udah pasti nih. Ini orangnya tipe-tipe yang sering jadi pahlawan kesiangan gitu tipe-tipenya ini. Jadi mau nolongin orang gitu kan ceritanya. Dia nggak punya duit, sosokan. Nah itu ini nih tipe-tipenya. Terus dia supaya udah kelihatan banget nah, uangan boros, beli barang tak penting segala macam itu udah kelihatan banget. Terus emosinya sangat tidak stabil. Itu apalagi di sini ada galak ketus ceplas-ceplosnya kan. Jadi dia omongannya bakalan kayak kayak ya gitu ketus gitu. Terus nyakitin orang, blak-blakan, cewek nyablak gitu. Temannya banyak tapi nyakitin juga. Terus ujung-ujungnya dia yang galau. Gitu. Disindir dikit sama temannya, dia galau. Gitu. Gitu modelnya seperti itu, teman-teman ya. Kalau dengan konsep nama ini, apalagi energinya rendah. Energi rendah ini otomatis dia makin tidak bisa bersaing dengan energi-energi yang lain. Karena di dunia ini kan, waduh kesindir nih Pak. Ah, siapa Pak? Pak Didi kesindir. Nama lama kali itu Pak. Kalau nama baru kan enggak. Nama baru kan clear ya. Yang udah punya nama baru nih, ada yang belum punya nama baru di sini. Nggak ada ya? Ada Ada yang ya? masih belum punya anak buat. Gak apa-apa, sama-sama belajar. Oke, soalnya ini bahasa saya akan lebih sedikit horor Gak ya apa-apa, Pak. dibanding webinar. Ini kita horor-hororan aja. Kan beda sama Bahasa saya webinar ini, kemarin. ya karena bahasa saya ini akan lebih vulgar kepada teman-teman di malam hari ini gitu loh. Saya tidak akan menghalus-haluskan bahasa gitu. Karena memang apa adanya gitu teman-teman. Bukan saya dalam arti gini, bukan saya
dalam artian menjudge gitu nggak sama sekali, karena saya pun awalnya tidak percaya dengan apa yang saya temukan gitu. Sampai saya membuktikan dengan banyak sekali dengan kejadian-kejadian yang dalam artian di luar nalar tapi jadi nalar dengan nama, itu di sinilah saya menemukannya. Oke, lanjut bro. Oke, lanjut ya, slide selanjutnya ya. Bentar, yang ini saya hapus dulu. Oke, lanjut. Ya, Em, kalau yang tadi Om, aku mau tanya dulu ya. Kalau yang akhir Hmm, kehidupan mati dibunuh ini kan eksternal. Kalau ini kan betul. internal bunuh diri. Lebih bahaya Mm-mm. mana? Internal atau eksternal atau sama bahayanya? Kalau ini sama bahaya, Sama bahayanya. Satu pokoknya banding satu ya. bedanya ya, yang berbeda itu nanti yang itu perceraian itu berbeda itu. Oke, Itu ini ya. bosnya itu. Nah, ini derajatnya lebih tinggi. Ini pucuk pimpinannya, Silakan Om. pucuk pimpinannya. Yang ini, Ini ya. ini bosnya, nih. Bos dari segala identitas tuh ya ini. Ini bosnya. Jadi kalau teman-teman udah punya identitas ini, apalagi kayak gini, energi 80 ada apalagi dengan nama ini ya. Wah, ini udah pasti apa ya? Udah pasti ribet banget hidupnya. Duit, hubungan, segala macam itu akan hancur-hancuran, teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah cancer stadium 4 metastase. Itu. Jadi hati-hati kalau Anda punya, bukan saya banyak yang gini, Pak doakan yang baik-baik ya, walaupun nama saya jelek. Saya jawabnya, wah susah Pak, Bu. Doa itu mohon maaf ya, doa itu levelnya di bawah energi masalahnya. Doa itu soalnya keyakinan. Jadi ini pasti sudah dibuktikan, teman-teman boleh membuktikan pasti. Siapa sih yang tiap hari nggak berdoa? Saya yakin setiap hari berdoa, tapi dari 100 doa teman-teman yang berapa sih yang diwujudkan gitu? Iya kan? Bener nggak? Jadi ini sudah beda, beda. Doa itu perlu, teman-teman. Doa itu penting, gitu kan. Sama kayak usaha itu penting, gitu kan. Tapi tidak faktor terbesar, gitu. Ya, karena kan memang kayak saya kemarin dikasih satu ayat dari Al-Quran, kan. Tuhan tidak akan merubah umatnya kalau umatnya tidak mau berubah, gitu kalau nggak salah bunyinya. Saya lupa itu. Nah, di kitab suci aja diajarkan kayak gitu juga, gitu kan. Jadi ya berdoa itu bagus, tapi kalau sudah muncul identitas, nah ini agak berat ya, agak berat. Tapi saya tidak mendoakan, ya. Saya tidak mendoakan. Nanti gini aja dah, saya sering ngomong gini dulu, gini aja Pak atau Bu, buat dia surat wasiat. Kalau terjadi apa-apa, hubungin Pak Jendra gitu, dan segeralah ubah nama kalian semua, biarkan saya menjadi bukti gitu kan, gitu, untuk identitasnya gitu kan. Oke lanjut bro. Udah paham ya? Kalau Oke. kalau ada Jadi yang kalau tanya langsung aja ini biar enak. ya Jadi ya teman-teman kalau ada yang nanya langsung aja. abstraksi aja ya. Oke, Ah, jadi ini kalau yang ini kan raja terbesarnya ya Pak Jendra ya. Identitas betul, perceraian ini. Ini adalah identitas internal dan eksternal jadi satu ya berarti ya. betul. Oke, ini yang terbahaya apalagi energinya 80%. Ini Iya, berarti daya betul, pedot dia untuk tercapai ini lebih betul. cepat ya. Lebih cepat, lebih cepat. Karena eh, energi, hypnocoach name energinya ini itu menentukan kecepatan dari identitas itu bekerja. Hmm. Itu. Jadi identitas Bapak Ibu ini kan akan muter terus kan, muter, muter gitu kayak. Jadi kayak di satu ruangan yang isinya itu aja gitu. Kayak satu kelas, teman Bapak Ibu itu aja temannya. Dan sekarang dapat giliran pimpin doa gitu. Hari ini kalau dia energinya cepat, setiap setengah hari mimpin doa, dia kan cepat nih muternya. Gitu ya, cepat. Jadi semakin apalagi yang punya mungkin nanti ada bro contohnya yang saya juga ada sih contoh-contohnya. Oh, yang punya identitas kecelakaan 4 kali, empat kali muncul gitu. 3 kali, wah itu udah bahaya banget gitu. Ya, ya. Cuma ya memang 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 yang saya tidak tahu, yang HCN tidak tahu adalah kapan itu terjadi. Kan itu yang saya tidak tahu. Ibaratnya eh,
Sama kayak gini, saya punya warung, saya jual sate kambing, gulai kambing, tapi saya nggak tahu kapan orang beli sate kambing, gulai kambing gitu. Kan nggak tahu Bapak Ibu kapan ada yang beli kan. Misalnya Bapak Ibu buka jam 10 pagi, kapan orang beli sate kambing? Ya nggak tahu gitu kan. Yang penting Bapak Ibu jual sate kambing gitu kan. Nah sama identitas ini on the research. Jadi eh, saya lagi meriset untuk timelinenya. Jadi kapan itu bisa terjadi peluangnya. Misalnya kayak gini. Kapan identitas kematian ini akan terjadi di hidup Anda gitu. Sekitar umur sekian, nah itu nanti akan ada sih. Tapi bakalan lebih horor lagi nanti analisa. Jadi, Lebih jadi saktil lebih lagi. horor ya. Tinggal membuktikan aja. Oke, Oke, lanjut bro. lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ini kan tadi Hmm, dalam satu nama itu ada ya, ada satuan ya. Ini ada satu betul. identitas berbahaya cetak tebal. Ini ada satu identitas berbahaya Semua cetak satu-satu. tebal. Ini juga ini satu-satu ya. Nah, sekarang kita bahas. Ternyata ada ya yang dua nih Pak Jendra. Wah, ini ada yang identitas eksternal yang mati dibunuh sama dibunuh diri nih di dalam nama ini. Apa yang akan terjadi Oke. dengan orang? Nah, kalau nama seperti ini, ya, nama seperti ini yang muncul di identitas orang tersebut, tentunya kehidupan eksternal dan internal kerusakannya itu akan dialami, gitulah. Yang paling yang paling banyak muncul di sini kan eh, kecelakaan dan sakit, gitu ya, kecelakaan dan sakit. Kecelakaannya ada tiga, sorry, kecelakaan ya betul, kecelakaannya ada tiga, sakitnya ada dua. Berarti yang paling tinggi peluang kematiannya adalah sakit. Sorry, kecelakaan. Kecelakaan, dan di bawah sini, ini kecelakaan. Ya, kecelakaan parah. Nah, jadi eh, peluang itu yang terbesar muncul. Jadi, kalau dengan konsep nama ini, apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Pertama kita lihat identitas-identitas pendukung dulu kan. Pendukung dulu kan. Di sini apa nih? Suka berkorban. Nah, berarti dia akan berkorban untuk orang lain dan dikorbankan oleh orang lain, itu yang akan terjadi. Ya, karena dia punya eksternal dan internal. Jadi dia akan tipe-tipe orang yang rela berkorban untuk orang lain dan orang lain juga akan sering mengorbankan dia gitu. Itu yang akan terjadi. Ya. Nah, terus ini kan ada rezeki juga di ada uang lah gitu. Lumayan rezekinya di namanya. Nah, ini habisnya malah lebih habis lagi gitu. Karena orang luar ngabisin, dianya juga ngabisin. Kalau tadi yang single-single itu kan cuma satu doang yang ngabisin. Antara eksternal yang ngabisin dan internal. Gitu. Oh ini ada Bu Kristina juga bilang, saya juga sering mengalami ada dua lah. Itu sudah, iya betul Bu. Nah, terus, ditambah lagi di sini, dia itu tipe-tipe orang yang sangat supel gitu. Ini punya saya Master Tumika dari Tumika Yanti ternyata punyanya. Enggak, belum tentu dong. Memang iya. Oh, Banyak oh, yang bukan, punya. bukan. Beda-beda. Macam-macam nih. Bukan, Bu. Mirip Bukan, Bu. mungkin. Mirip. Nah, terus oke, di sini ada muncul ini, nah, mudah untuk diajak kerjasama, tapi berpeluang melakukan sesuatu yang menyimpang. Nah, ini nama-nama model tipe-tipe gampang diajak korupsi, gitu ya. Gitu, jadi gampang diajak kong kali kong, gitu. Itu model-modelnya. Terus apalagi dia tidak puas dengan apa yang tidak miliki, suka pamer sesuatu. Nah, ini jadi dia akan tipe-tipenya itu hedonis, hedonis gitu, walaupun nggak punya duit tetap hedon, gitu. Gaya-gayanya gitu ya. Nah, ini kalau cewek dia akan good looking, menarik gitu, tipe-tipe cewek menarik. Jadi kalau dilihat itu menarik untuk cowok lah karena ada keindahan di sini. Jadi dia bisa dikategorikan cantik lah. Nah, terus dia juga tipe-tipe penyayang, tapi semua yang dia lakukan itu ujungnya dia akan kena eksternal dan internal gitu. Jadi double, double ya, double dia akan kena. Jadi istilahnya apapun yang dia lakukan itu dari luar dia akan juga kena serang, dirinya juga akan menyerang dirinya sendiri.
Nah, gitu ya. Nah, ini Jadi tingkat sangat tingkat sangat stresnya tinggi sekali nih di nama ini ya Pak ya. gimana, Bro? Tingkat tingkat stresnya tinggi sekali nih orang yang dengan nama ini ya. Emosinya nggak stabil ya. Ya, enggak. Kalau dia nanti stres tinggi itu ada satu lagi yang munculkan identitas yang stres itu. Nah, itu Oke. nanti lebih tinggi. Kalau ini bukan stres sih, cukup ribet hidupnya sebenarnya. Ribet di emosinya dan terganggu oleh pihak luar gitu. Gitu ya. Jadi kalau dua ini udah ya parah banget lah. Bukan super ya. Kalau super itu tiga gitu tidak namanya. Tiga, si tiga Oke. itu. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini yang identitas internal eksternal ya. Ini saya punya lagi nih, yang tipe namanya kayak gini, Pak Jendra tuh. Hmm. Ini identitas internal, bahaya Dan internal perpisahan. sama perceraian. Wah, ini paling udah cerai nih. Udah pernah cerai paling. Kalau kayak gini biasanya kuat banget cerainya soalnya. Karena secara emosi itu tidak stabil dan ada perpisahan. Jadi dia pasti energinya pisahnya pasti gede banget. Dan dia yang, nah ini nih peluang gilanya ini ada bro. Nah ini ada peluang gila nih. Ini loh peluang stres tinggi Yang mana? gila. Yang Ini mana? peluang eh di atas Oh, cetak tebal itu. Nah, oh, ini, menyebabkan kegilaan ini. Nih, nggak bisa aku ngutip. Nah ini, itu kegilaan kan. Nah jadi, nah ini tipe-tipe kalau saya bilang nama yang apa yang agak stres gitu lah. Enggak, ya orang-orang stres gitu, susah ngajak ngajak temenannya susah, egois iya, mau menang sendiri iya, terus nggak mau di apa namanya itu, nggak mau direndahkan gitu tipe-tipenya. Terus di sini namanya juga nggak ada menikahnya, dia tidak ada identitas menikah kalau nggak salah. Jadi susah untuk orang ini menikah, plus ada perpisahan. Jadi untuk menikah dia susah. Kalaupun dia menikah bisa dites, tanya aja. Dia pasti nikahnya itu apa ya? Ya nggak cinta, ya sekedar nikah gitu lah, males. Karena ujung-ujungnya dia pasti cerai soalnya. Gitu. Jadi kalau model kayak gini itu, nah ini pernah kan dulu bro yang saya cerita sama Omari itu waktu di Jakarta itu, yang saya ketemu apa namanya itu waiter di restoran di lobi hotel kan. Saya baca bed namanya di sini, terus saya analisa, terus saya bilang, Mbak, mbaknya sudah menikah ya? Sudah Pak. Saya bilang sudah cerai ya. Saya bilang, loh kok tahu Pak? Jadi saya udah kayak dukun aja di situ waktu itu. Ya karena di namanya ada cerai waktu itu dan energinya tinggi. Jadi ya itu analisa yang akan muncul dari identitas yang muncul di dalam namanya seperti itu. Wah, apalagi ini nih orangnya pinter nih. Udah pinter, eh, keras kepala, ada perpisahan, suka belajar. Wah, ini tipe-tipe kalau cewek nih tipe-tipe cewek-cewek yang susah diatur gitu, wah. dominan ya Om ya. Ah, Tipe-tipe cewek dominan yang menghancurkan. dominan. Iya. Jadi Hmm, pasangannya belum tentu kuat menghadapi dia gitu. pasti, pasti, pasti. Apalagi Apalagi, energinya lumayan. iya. Apalagi nama pasangannya misalkan 30% gitu, wah mati deh Waduh, mati. pasangannya. Mati udah itu. Habis pasangannya. Habis. Habis dicaci maki ini. Iya. Berantem terus. Oke, lanjut. Apalagi tapi iya bisa jadi udah karena laki-laki egonya tinggi walaupun energinya dia 30%, tapi dia mau ngotot terus gitu ya. Jadi ya udahlah Betul. berantem. Pasti berantem. Oke, lanjut ya Pak. Ini
Ini ya, tadi ada ini yang internal sama kombinasi lah. Kita sebutnya kombinasi kombinasi ya, perpisahan. cara ini ya. Iya, kombinasi perpisahan. Lalu ada juga yang tipe kayak gini, Pak. Tuh, ini ini eksternal dan juga kombinasi perceraian, Pak. Ya, ini eksternal. Nah, ini juga sama. Jadi, kalau di kasus ini, tentunya eh, peluang ini kan apa nih? Cacat. Nah, ini kan sakitnya, kecelakaannya 3 kali sama. Ini peluang kematian kecelakaan dari pihak luar itu tinggi nih kalau untuk kematiannya. Misalnya contoh, dia sengaja dibunuh. Itu nih yang muncul tuh di sini. Jadi kayak orang yang kematiannya karena bisa perang geng gitu atau emang dia diincar untuk dibunuh gitu, ditabrak segala macam. Itu ini peluang kematiannya kayak gitu. Nah, eh, kalau misalnya yang lain ini juga sama nih, istilahnya ada pengorbanan juga kan. Jadi ya itu pengorbanan yang dia lakukan itu lebih ke untuk orang lain gitu ya, lebih ke orang lain. Jadi dia rela untuk eh, melakukan apapun untuk orang lain gitu. Apalagi nama ini tipe nama bucin ya. Dari mana muncul bucinnya? Dari ini jika sudah mencintai itu ya. Jadi bucin. Dia susah jatuh cinta, tapi begitu dia jatuh cinta, dia kayak gelap mata gitu dan akan menyerahkan semuanya. Walaupun ujung-ujungnya pisah. Nah, kabar baiknya adalah nama-nama model kayak gini itu eh, gampang lepasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ketemu pasangan model kayak gini, itu gampang banget lepasnya. Buat dia ilfil, dia akan ninggalin Bapak Ibu. Nah, ini juga bekal buat buat yang punya anak ya. Jadi misalnya gini nih, contoh ya kasih. Kalau misalnya nama pasangan anak-anak teman-teman Bapak Ibu yang udah punya anak, pasangannya kayak gini model namanya. Satu, dia akan jadi kita bisa kasih tahu anak kita, pokoknya buat dia jatuh cinta. Karena begitu dia jatuh cinta, dia mau ini darahku buat kamu gitu. Ya, tapi ujungnya bakalan pisah juga. Jadi cukup. Tapi kan untung gitu, anak kita untung kan. Karena dia bayarin gitu kan. Beliin barang, kan lumayan kan. Apa-apa gitu loh. Pokoknya dia wah, ya apa. Jadi kalian sebagai orang tuanya juga dapat barang. Lumayan, lumayan kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngeliat nama itu, gimana ya, udah kayak ngelihat, saya nggak usah ketemu orangnya deh. Gitu. Saya nggak usah diketemuin sama orangnya, saya cuma kasih namanya, saya tahu. Makanya anak-anak saya bilang gitu, nanti kalian kalau punya pacar, kasih papi namanya dulu. Kalau bagus, baru ACC. Kalau enggak, nanti papi, papi ajarin caranya morotin. Kan harus ada uh, sumber daya yang lain diberdayakan. Tuh. Gitu, makanya makanya nama itu sebetulnya bisa kelihatan semuanya gitu. Apalagi model-model gini ini bisa kelihatan. Apa dia suka selingkuh gitu itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jangan salah ya. Saya kadang-kadang kalau ngeliat ngecek nama gitu ya, dalam hati sih, "Wah, ini selingkuh nih gitu." Cuma saya kan nggak bilang ya. Wah, hati-hati Pak, istri Bapak selingkuh kan nggak mungkin saya bilang gitu. Apalagi kalau konsultasinya langsung. Cuma saya senyum-senyum aja gitu. Sindar-sindir paling. Pernah ada yang ngaku juga, tapi saya bisiin gitu. Hati-hati ini Pak, pasangannya. Teman sih, itu ada teman. Terus teman saya kejut gitu. Loh, kok kamu tahu sih? Memang udah kejadian. Nah, udah. Itu kelihatan dari nama pasangannya sebetulnya. Itu bro kalau ini udah. Oke. Nah, Om, kalau di nama ini ya ada nama identitas Hmm. selalu bisa lepas dari masalah. Apakah ini bisa membantu dia untuk lepas dari masalah berbahayanya ini? Eh, Membantu sih bukan membantu dalam artian membebaskan nggak, karena identitas ini kan bukan identitas eh, apa ya kuat ya bro, ini identitas pendukung namanya. Hmm. Jadi gini, misalnya dia kena masalah besar nih,
akan ada yang membantu seolah-olah dia lepas dari masalah itu, tapi sebenarnya enggak gitu. Gitu-gitu bener modelnya. Jadi kayak memperpanjang nafas gitu loh. Paham ya? Iya, Jadi iya, iya. nanti kena lagi, kena dibebasin, kena lagi, dibebasin, kena lagi gitu. Agak Hmm, susah kalau udah kayak gini. iya. Kalau udah Karena, orang punya dua iya, identitas. Apalagi ada, intinya kan saya udah bilang tadi kan, identitas percaya itu adalah bos dari semua identitas. Jadi kalau udah ada itu, segeralah Anda mengganti nama. Karena itu sudah kategori yang super, iya, super apa ya, super akut. iya, iya. Ada saya ngecek ya, Pak. Eh, ada satu orang ngecek ibu-ibu gitu. Dia di namanya ada Mm-mm. perceraian, tapi dia tidak Mm-mm. bercerai sama suaminya. Aku nggak tahu sih kehidupan sama suaminya kayak gimana, tapi intinya dia nggak bercerai. Tapi dia berpisah sama anak yang paling dia sayang. Karena anaknya itu putus cinta, dia mau di dia mau bunuh diri anaknya dan nggak mau pulang ke rumah. Mm. Akhirnya terpisah gitu. Si ibu ini sampai stres terpisah dari anak kesayangannya. Nah, apakah identitas perceraian Iya, itu iya. yang ya, jadi perceraian itu nggak selalu pernikahan, tapi juga bisa Enggak kan, untuk semua eh, aspek kehidupan. apa yang dia sayang itu Betul, betul. pergi aja gitu ya. Mm. Nah, itu Hmm, juga nanti bahaya ini. bakalan gini, bro. Karena di gini, Hmm. eh, sebenarnya kan eh, perpisahan itu eh, yang kita bicarakan itu adalah perceraian dalam konotasi di mana dia pisah gitu ya. Tapi kan ada beberapa daerah, kayak misal di Bali nih. Di Bali itu untuk cerai agak susah memang, karena ada upacaranya lah, ada jadi harus balikin ceweknya lah ke rumah bajang atau ke rumah rumah dulunya kan, upacara lagi ribet gitu. Makanya banyak orang yang memilih bertahan, tapi udah nggak ada rasa, paham ya? Jadi suaminya ke sana, istrinya ke situ. Tapi ya tetap satu rumah. Tapi yang udah nggak ada ini, itu banyak sekali di sini kasusnya. Oke. Karena kalau ngurus perceraiannya itu agak ribet gitu kan. Belum lagi pandangan masyarakat segala macam itu. Jadi nggak harmonis lagi mereka. Tak, ya itu kan sama aja sebenarnya udah cerai itu, Iya, ya iya, kan? iya. Sama kayak di pernikahan Kristen juga gitu, Pak. Ya betul betul. Sudah susah cerainya, susah cerainya. Jadi, tapi ya Susah. itu Sampai kecuali akhirnya mati kan ya. tidak har tidak harmonis. Jadi di rumahnya dingin gitu. Ya betul betul. Itu sebenarnya udah kategori cerai. Cuma belum Iya, sah secara hukum. iya, iya, iya. Oke. Nah, itu kucing belang. Kucing belang, nama saya ada perceraian, kangen banget sama sahabat. Wow, nggak, kalau nama ada perceraian tuh Pak, kucing belang. Ini Pak atau Ibu sih kucing belang. Kalau Saya nggak tahu nama ini. kita ada perceraian, itu nggak akan bisa punya sahabat langgeng gitu, susah banget. Susah, itu. Saya aja Iya. nih, saya contohnya nih. Saya nama saya nggak ada cerai kan. Saya punya teman-teman itu hampir bisa temenan sampai kontak sampai sekarang tuh lebih 30 tahun lebih. Nah, Bro Prabu tahu salah satu teman saya itu udah berapa puluh tahun kita temenan sampai Iya. sekarang. Gitu. Udah berapa puluh tahun, lebih dari 30 tahun. Gitu. Jadi eh, eh, susah kalau di nama Anda itu ada bercerai mengharapkan kekekalan itu agak susah. Ya kalau nggak percaya ya coba aja dah sendiri gitu. Tapi sayangnya hidup cuma sekali ya. Masa coba-coba. Iya sih betul. Iya. Kalau udah tahu gini ya ubahlah. Masa udah tahu Ya begini masih nggak dirubah juga. Tapi terserah lah ya pilihannya. Lanjut ya betul. Pak Jendra. Lanjut lanjut. Eh, kita lanjut. Nah ini kan identitas eh, eksternal dan kombinasi Tinggal perceraian. ketiganya aja sekarang. Nah ini dia. Ini Nah, terjadi ada internal, eksternal, internal dan kombinasi. Wah, energinya ini lima ini puluh lima yang persen. hadir pada malam hari ini kan ada Bu Putu ya tadi ya, Mas. Bu Putu Bu Putu Mika itu ya. gini pasti namanya dia Bu Putu.
Tiga. Biasanya nama Putu itu tiga biasanya muncul. Tiga kayak gini. Itu kenapa di Bali itu, oh kan tepat kata Bu Putu, tepat. Nah, itu Bu. Di Bali itu eh, bukan saya gimana ya, tapi sebetulnya yang bikin Bali tidak bisa begitu maju adalah nama-nama orang-orangnya gitu. Karena namanya parah-parah banget isinya gitu. Saya pernah bro ya, saya pernah diundang sama Visip Udayana untuk ngisi seminar tentang nama waktu itu di hadapan mahasiswa-mahasiswa. Ada sekitar 150 orang waktu itu. 150 orang lebih lah. Itu saya cekin semua tuh namanya. 150 orang saya cek di print gitu sama adminnya di print dibagikan. Dan data yang mengejutkannya adalah dari 150 orang itu cuma ada 11 nama yang bagus. Bagus ini dalam artian tidak ada identitas bersifat tebal ya. 11 nama. Dan yang ngerinya adalah dari 11 nama ini, 8 orang itu bukan orang Bali. Jadi bisa kebayang angkanya yang muncul. Jadi sangat-sangat parah gitu. Makanya susah banget, eh, susah banget untuk kita membuat apa ya Bali ini bagus karena ya nama-nama yang diwariskan tuh parah-parah banget gitu. Nah kalau udah seperti ini namanya, ini udah super akut stadium 5 gitu lah. Ini saya udah nggak bisa jelasin lagi kalau gini namanya ya. Dimana udah ada umur pendek lagi, udah ada kematian kematian kecelakaannya 4 kali lagi. Ya, nanti Umur Bapak pendek Ibu yang lah mana yang tuh, Pak? menilai sendiri. Hah? Oh, ini umur pendek ya. Umur Ini umur pendek. pendek nih. Ini kecelakaan 1, 2, 3, 4 kecelakaan. Ya kalau Bapak Ibu kan udah ngelihat tadi saya jelasin ya. Sekarang Bapak Ibu menilai nama ini aja gimana gitu. Pingin nggak punya nama seperti ini? Pertanyaan saya. Pingin nggak gitu? Tidak, Agatha. Bu Agatha tidak. Saya pikir mau. Ya, ya itulah. Jadi Pak, dari semua penjelasan yang dari awal sampai 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 ketemu ini, teman-teman gabungin dah semua itu dirangkep menjadi satu nama di sini gitu aja dah. Jadi saya nggak usah ngulang lagi ya jelasin. Intinya kalau udah seperti ini, itu rangkuman dari awal Zoom tadi, saya jelasin identitas buruk macam itu. Nah, ini rangkumannya di sini ada satu. Ini udah apa ya? Apa ya? Udah parah banget ya. Nah, apalagi tapi ini pasti orangnya akan ini ya, Pak Jendra ya. Orang ini apa ketus gitu nih. Jadi kalau dikasih tahu ya suka nyolot gitu. pasti Ini yang ini bikin dia udah agak susah berubah gitu. diajak. Ini energi energi nama itu ya, energi nama itu ya teman-teman ya. Semakin dia tinggi, otaknya semakin bagus. Semakin dia rendah, otaknya semakin buruk. Kalau udah di bawah 50 itu agak blow onan dikit gitu. Ya, agak agak susah dikasih tahu keras kepala, susah. Dikasih tahu ngeyel gitu-gitu. Ya, kalau di bawah 50 apalagi. Jadi semakin dia rendah itu semakin tingkat kesadarannya semakin eh, buruk gitu. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan seperti ini nanti ke depan. Pak, ada Pak teman saya punya nama ini, baik-baik saja dia. Nah, gitu kan pasti. Baik-baik saja kan gitu. Nah, ini saya perlu ceritakan satu konsep di mana gini, Pak. Waktu kita waktu kita dilahirkan, sebetulnya kita sudah dikasih tabungan sama alam semesta. Itu dari kelahiran kita. Jadi kita punya tabungan nih. Anggaplah kita punya tabungan 10 juta. Jadi waktu lahir itu kita dimodalin sama Tuhan. Jadi nggak kosongan. Jadi modalin nih. Modalin, ditabung, kasih tabungan. Anggaplah 10 juta. Jadi anak lahir itu bawa duit 10 juta.
Nah, sekarang Anda kan ini nih, sebenarnya punya uang 10 juta lahir nih. Begitu, itu Anda kan dikatakan tidak berdosa kan. Tidak ada energi apa. Terus Anda diberikan nama. Nama ini mulai bekerja. Kan gitu. Nah, ini masih tabungannya banyak nih. Nah, terus Anda kan lahir itu orang tua Anda senang. Berarti Anda dapat tabungan lagi dari energi orang tua Anda yang senang. Dapat tabungannya nambah. Terus datang tetangga, weh, selamat ya, selamat. Tabungan nambah, tabungan nambah. Anda belum keluar uang, ya, Anda belum keluar uang sama sekali. Karena Anda terus dikasih, kasih, 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 kasih. Semakin Anda besar, tabungannya semakin lumayan lah. Anggaplah dari umur 0 sampai 10 tahun, Anda berhasil menabung 100 juta gitu lah. Ya, anggaplah 100 juta Anda punya tabungan 10 tahun. Anggaplah itu Anda orang yang sangat paham energi. Jadi Anda tidak mengeluarkan energi berlebih, tidak mengeluarkan tabungan. Jadi Anda sangat pelit gitulah intinya. Jadi full Anda punya 100 juta. Setelah 10 tahun, Anda mulai nih belanja, belanja, belanja. Dan Anda lupa menabung gitu. Nggak nabung-nabung sama sekali. Kira-kira tabungannya pasti habis nggak? Kalau Anda nggak nambahin tabungan. Pasti habis kan, oh Ibu ya? Nah, sebetulnya konsep energi juga kayak tabungan tadi. Nah, pada saat Anda punya nama yang jelek, itu ibaratnya pengeluaran semua. Apalagi punya yang hitam-hitam kayak itu, ngeluarin semua loh. Nah, terus kapan Anda nabung kan gitu? Nabungnya pasti lebih kecil daripada pengeluaran karena nama Anda lebih buruk daripada tabungan Anda gitu. Anda mau bantu orang, misalnya ini, Anda bantu orang, anggaplah sekali bantu orang, nolong orang gitu, tabungannya 1 juta. Sedangkan identitas yang bercetak tebal itu ngeluarinnya 5 juta, berarti kan minus terus ya. Nah, selama tabungan energi Anda masih ada, Anda pasti akan selamat, Bapak Ibu. Ya, itulah jawabannya kenapa orang yang punya identitas yang buruk kok masih baik-baik saja, tabungannya masih ada. Jadi, jika terjadi apa-apa, diselamatkan lewat sini, lewat tabungan ini. Misalnya, dia harusnya mati kecelakaan, tapi dia punya tabungan banyak. Tabungan banyak. Nah, tabungan banyak ini diambil untuk menetralkan kecelakaan yang akan terjadi gitu. Paham ya maksudnya? Paham ya? Wah, seperti Anda punya tabungan banyak tapi kena tipu masih aman gitu. Tapi begitu ini habis, ya begitu ini habis dan identitas ini masih terus ngabisin, ya disitulah N-nya. Oke. Itu. Jadi itulah pentingnya Anda punya nama. Jadi kalau kita bicara eh, tabungan, identitas ini semua pengeluaran Anda. Identitas yang jelek itu adalah pengeluaran Anda semua. Jadi identitas bagusnya adalah tabungan nabungnya. Paham ya? Identitas bagusnya seperti di sini contohnya eh, tabungan kita dewasa didapatkan dari identitas kita yang bagus, Bu. Nah, ini mau saya bahas. Identitas bagus kayak misalnya ibu suka bergaul, menjalani kehidupan penuh apa nih, ya, mendapat berkah. Ini tabungan semua nih. Kalau di nama ini itu liabilitas dengan asetnya lebih banyak liabilitasnya, Bu. Kalau di nama ini. Bayangin, ini banyak banget pengeluarannya. Ya. Jadi pengeluarnya itu lebih banyak daripada pemasukannya gitu intinya. Kalau namanya kayak gitu. Nah, identitas kita yang baik itulah yang menabung untuk kita, gitu ya. Identitas baik itulah yang menabung untuk kita. Nah, identitas buruk itu adalah yang mengeluarkan tabungan dari kehidupan kita. Itu contohnya. Jadi, itulah pentingnya Anda punya nama yang bagus agar nabung terus, pengeluarannya dikit. Jadi, apa namanya? Oh, energi yang Anda timbun itu banyak. Jadi mau di-sharekan ke orang pun nanti aman, Anda itu tetap aman. Makanya jangan heran yang sudah ubah nama itu berubah hidupnya. Karena sebetulnya sama di dunia nyata, teman-teman. Kalau duit Anda banyak, hidup Anda berubah nggak? Saya tanya. Pasti berubah kan ya, betul ya. Dulu yang hanya makan aja susah, sekarang udah bisa makan ke restoran. Kan hidupnya berubah tuh. Nah, sebenarnya karena Anda ubah nama itu, kalau kita bicara dengan konsep logis yang ada di luaran itu adalah
Konsep menabung itu yang paling bagus kita jadikan contoh. Begitu tabungan energi Anda banyak, hidup Anda pasti berubah. Kenapa? Karena sama. Kalau Anda punya uang banyak, hidup Anda pasti berubah. Gitu. Awalnya yang naik motor, sekarang naik mobil, misalnya gitu. Awalnya yang ngekos, sekarang punya rumah. Kan gitu. Gitu contohnya, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Jendra. Nah, sekarang aku ada beberapa contoh kasus Pak Jendra ya. Oke, Hmm, ini sudah yang kombinasi terparah ya. Sekarang ini ya. ada contoh kasus. Nah, ini oke. Jadi ini kasusnya gini Pak Jendra. Nah, Ah, ini yang waktu kemarin saya ceritain ke Pak Jendra nih. ah, Jadi saya kasih nama ini ke si ibu, ke seorang ibu ya. Terus dia bilang begini, di kolom yang kanan ini ya. Saya sudah tahu kekurangan saya, tapi sebagian besar berbeda katanya, berbeda dengan analisa ini. yang analisanya betul. Iya, karena saya waktu bayi sudah ada kelainan darah, bisa hidup sampai dengan sekarang sudah bersyukur sekali. Karena setiap dokter selalu bilang saya tidak bisa umur panjang dan tidak bisa punya anak. Ternyata salah semua karena kita selalu bisa karena berpikir positif lah intinya gitu. Nah, gimana menurut Pak Jendra tentang pandangan ini? Menurut saya karena mungkin dulu waktu kecil dia punya tabung satu, dia punya tabungan energi yang banyak. Jadi itu masih masih cukup. Tapi kan dari kata-katanya dia ini udah terlihat bahwa dia itu ada sakit di sini yang ini udah jelas banget sakit 2 kali toh. Sakit keras malah di sini. Ini ada kelainan darah tuh kan udah. Sebenarnya udah terjadi cuma ya karena memang satu energi seperti yang saya bilang tadi kan energinya tinggi, terus ada emosi tidak stabil. Nah, ini terus di sini ada suka melakukan tindakan bodoh, mengulang kesalahan keras kepala. Ya, ya dengan ketidaktahuan, ya jelas berarti dia akan sangat keras kepala. Terus ini juga muncul kesengsaraan kehidupan di waktu kecil sampai besar, peluang stres tinggi. Ya udah jelas, ini udah tercerminkan semua dari apa yang diceritakan di kesaksian yang di kanan ini, yang di kolom bawah ini kan. Jadi ya kalau saya melihat nama ini ya kalau dia bilang kayak gitu ya udah Bu nggak apa-apa tunggu aja saya bilang. Paling saya jawab gitu. Dia tunggu aja nanti kalau terjadi yang lebih parah lagi nanti kontak saya aja lagi. Paling saya bilangin gitu. Karena capek bro kita ngomong sama orang yang apa namanya yang dikasih tahu itu ngeyel gitu. Ya mending biarin kan gitu. Apalagi kita lihat namanya ini kalau lihat namanya ini nggak usah dikasih tahu nih sebenarnya. Nggak. Dia itu harus Ya, nabrak sendiri baru sadar gitu. Kalau dengan model nama seperti ini. Jadi kayak kayak dia harus mengaku, oh ya betul juga ya. Kata Bro Prabu, saya tambah parah ini. Baru nanti dia ngontak ya, Bro Pak, saya mau dong. iya. Banyak, banyak yang kayak gitu. Mm-mm. Makanya ini case yang ini saya juga nggak terlalu banyak follow up. Ya, saya jadiin teman aja lah gitu. Kalau suatu saat Ya, perlu, betul. ya Betul. silakan kontak. Kalau merasa nggak perlu, ya kalau masih mau hidup yang seperti sekarang, ya nggak apa-apa juga. Nggak Soalnya apa-apa, nggak apa-apa. Orang pilih. setiap setiap saya menjelaskan analisa ini, saya selalu tanya Pak ke orang gitu ya. Dari hasil ini sesuai nggak sama yang dirasain di kehidupan sehari-hari? Terus ada yang bilang iya sesuai Pak, ada juga yang bilang ya ada yang sesuai ada yang enggak gitu. Terus saya selalu tanya gini, mau nggak eh, hidup yang seperti sekarang atau mau hidup yang lebih baik gitu. Kalau dia bilang saya mau lebih baik, baru saya jelasin ke tahap selanjutnya. Tapi kalau dia bilang nggak, saya mau yang ini aja, oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah, Saya betul, nggak betul. lanjut Itu sudah gitu loh. betul. Jadi iya itu eh karena ya Tuhan kan kasih kita kan kehendak bebas ya. Jadi kita Betul, juga free ya will. udahlah, setiap orang tuh punya free will gitu untuk memilih hidupnya. Ah, Jadi ya udah silahkan biarin gitu. aja. Tapi kalau kalau butuh, ya ibu tahu atau bapak punya temen namanya Hypno Coach Name, ya udah silakan kontak gitu. Oh, ini ada Oke, Pak Didi nanya, Pak nama baru saya masih ada cepat. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi kalau nama baru.
Kalau Bapak nanti kan mau upgrade katakan juga katakan ke 100, nanti hilang semua itu Pak. Tapi gini, kalau nama baru itu, walaupun dia masih ada yang identitas pendukung yang agak-agak sedikit kurang ya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting itu kan saya bilang tadi, di nama itu nggak ada yang bercetak tebal, itu poinnya. Dalam pemberesan nama itu poinnya adalah yang menghilangkan identitas bercetak tebal. Itu level 1 dan level 2 itu fokusnya di situ. Menghilangkan yang bercetak tebal. Beda dengan level 3. Kalau level 3 itu menyempurnakan semua nama. Makanya level 3 itu syaratnya lebih lebih ada tambahan sedikit gitu. Nanti kalau yang buat level 3 ada kalau tahu jam lahir sama daerah lahirnya di mana. Karena akan lebih. Ya, Karena kita membuat satu nama yang eh, sangat-sangat solid nanti. ya, Itu level 3. ya. Saya mau kesaksian dikit ya Pak Jendra ya, mengenai identitas Ya, ceplas ceplos ini ya. Ini kan di nama saya ya, juga ada. Saya kan ubah nama level 2 sama Pak Jendra kan dari 2021 lah ya. Nah, ya, ya. ternyata identitas ceplas ceplos bicara apa adanya itu membantu saya sebenarnya sekarang. Betul, pasti membantu. Membantu karena identitas yang lain kan sudah tinggi. Jadi saya punya kekuatan untuk mengatakan apa yang orang lain tidak berani katakan. Ya, betul. Nah, bahkan orang yang jabatannya lebih tinggi pun saya berani katakan dan saya berani nasehatin lah gitu. Dan anehnya atau ajaibnya ya, orang yang Mereka nurut. iya mereka nurut dan kalau ada masalah dia cari saya karena dia tahu saya bisa ngomong apa adanya nggak ditutup-tutupin gitu. Jadi kalau ada Betul, kasus-kasus betul. di kantor, kasus apapun lah di pertemanan gitu ya, mereka cari saya gitu karena dia tahu saya ini bisa bisa ngomong apa adanya dan produktif lah gitu, bukan yang buat Ya. destruktif ya, tapi yang konstruktif gitu. Itu Nah, kesaksian kalau sedikit dari nama saya. bro itu galak, cepat plosnya ada dan ada kerusakan, ya nanti orangnya ngamuk bro. Kalau diomongin. Betul, dulu waktu nama saya yang masih belum dirubah Pak Jendra ya. Nah, itu Eh, saya sering ngomong ceplas-ceplos juga, tapi ngasal. Jadi orang sering sakit hati sama saya. Ya, betul. Nah, itu dulu sebelum ubah nama. Nah, setelah ubah nama jadi lebih orang malah nyari saya gitu. Heran untuk diomelin. Itu diomelin masih suka gitu. Iya, maksudnya gue ada masalah coba dong lu nasihatin gue deh lu ngomong kasar ke gue nggak apa-apa deh biar gue sadar gitu masa ngomongnya. Ya udah gue ngomong apa adanya ya lu dengerin gitu. Tapi mereka nurut jadinya. Heran juga. Iya, betul. Betul. Oke, Nah, itu lanjut lanjut. itu udah Bu 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 tuh nanya Oh, kalau saya tahu tanggal lahir gimana untuk level 3. Oh, eh, ini aja Bu, kalau nggak tahu tanggal lahirnya itu durasi lahir misalnya kayak pagi, siang, sore, malam bisa. kisaran 6 jam lah ya kayak pagi siang sore malamnya lah ya. Ya, Kira-kira. Pak, misalnya pagi, siang. Kalau saya lahirnya kan saya tahu. Saya lahir tuh jam 2:23 lebih 11 itu saya Hmm, lahir. hmm. Itu. Jadi kalau saya kayak istri saya nggak tahu nih, dia bilang kayaknya sore-sore dah gitu. Berarti ya sore-sore kan paling jam 3 sampai jam 5 gitu. Ya, Pokoknya bisa, masih bisa. oke. Sip, lanjut ya Pak Jendra. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Ini ada kasus lagi gini Pak Jendra. Nah, ini lucu nih kasus ya. Nah, ini lucu. Saya sambil coret-coret ya. Jadi yang ini ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu nih Pak Jendra. Saya tandain. Wibu, wibu. Ini ibu-ibu nih. Oh, Saya ibu-ibu. ibu-ibu ya. Ya, Wanita, wanita. wibu sih. Oh, Bukan wibu. Wanita, wanita ya. Ini wanita, jadi sudah berkeluarga. Nah, namanya seperti ini ya. Ini saya samarkan. Terus dia tanya begini, eh, suami nih ya di ini nih. Dia tanya gini nih. Ini chatnya. Gimana kehidupan percintaanku sama bapak ini? Ini suaminya, Pak. oke. Ini suaminya, ya ini suaminya.
gimana hidup percintaanku sama bapak ini. Dan satu lagi, sorry, sorry, percintaanku sama ini, percintaanku sama yang ini, Oh di ya. mana rumah tanggaku sama yang ini, gitu. Ini suami, Oh ya. ini ternyata ini pacar, Pak. Saya tanya, ini siapa? Dia bilang teman dekat atau pacar? Pacar, dia bilang. Nah, ini jadi kasusnya segitiga nih. Tuh, soalnya saya nggak Oke. mau cerai karena saya mau cerai karena tak tahan lagi dengan perlakuan beliau. Beliau tuh dia nih yang ini, si bapak ini suami. Oh wajar, wajar. Wajar nggak tahan Pertama orang cuma empat puluh selalu persen kasar dan sama untuk 80. nafkah sehari-hari saya juga yang memikirkan gitu. Jadi si ibu ini punya suami ini punya dan dia punya pacar ini. Saya tanya si Eh, bapak yang pacar ibu usia berapa? Usia 50 tahun. Nah, jadi nggak tahu lah ini percintaan kaula-kaula generasi atas ini. Nah, kalau kayak Oke. gini, gimana Hmm. nih dari sudut pandang Pak Jendra ini? Kalau dari sudut pandang saya sih udah kelihatan ya, itu timpang banget energinya. Ini sama kayak kasus teman saya kemarin juga gitu. Waktu waktu itu suaminya sama 82, 83 malah. Istrinya itu 45 atau berapa. Wah ini langsung saya tembak gini. Wah ini kamu tersiksa banget hidupnya. Dia bilang gitu. Nah namanya dia juga istrinya itu kayak gini juga. Jadi nggak ada identitas berbahaya kan di sini kan. Di yang 40% ini kan. Tapi yang masalahnya kalau di sini kasusnya berbeda. Karena energinya sangat rendah. Jadi dia itu orangnya baik. Tapi menderita gitu. Paham ya maksudnya? Paham. Menderita karena pasangannya udah emosinya nggak stabil, energinya tinggi, ngamuk-ngamuk kan sering pasti. Udah duitnya sebenarnya banyak nih, pelit gitu kan. Tapi dia nggak pelit untuk dirinya sendiri enggak gitu. Kalau si suaminya ini. Nah, contoh kenapa dia bisa suka sama yang ini, yang bawah yang 60 ini, karena sama-sama tidak ada identitas berbahaya, terus energinya tidak selisih jauh gitu ya. Jadi dia merasa nyaman ke sini. Nyaman dia ke sini nih. Ya, tapi Gitu energinya juga sebetulnya. 60% sebenarnya ya, Pak. Nggak gede-gede banget ya. Nggak gede, tapi kan tidak, gini kan gampang Cukup banget bro, membuat sampai nyaman lah. setengahnya. Cukup membuat nyaman ya. Cukup membuat nyaman, karena dia nggak ada kerusakan juga di sini. Hmm. Gitu. Dan ini juga, eh, ini satu nama paling ya. Satu kata ya bro. Satu kata ini. Nah, Emang ini namanya buat emang teman-teman ya. namanya gitu. Buat teman-teman. Nama dengan satu kata itu sekarang sudah dilarang di Indonesia. Nggak boleh. Nggak boleh nama-nama sekarang itu satu kata, minimal dua ya. Nama satu kata itu sangat lemah, teman-teman. Kalau Anda punya satu kata, usahakan namanya emang 100% gitu. Kalau kayak gini-gini ini lemah sekali karena pilarnya agak goyang, gampang goyang. Hmm. Gitu, gampang goyang dia. Nah, kalau Iya. di kasus ini ya udah jelas banget. Dia timpang power, timpang energi dari suami istri ini pasti tertekan, udah pasti tertekan banget. Jadi ini sebenarnya bagus loh ini. Bisa dimanfaatkan nih ibu-ibu ini yang energi 40% ini. Iya. Nurut orangnya, nurut gitu. Wah, bagus lah ini. Kalau dapat pegawai-pegawai kayak gini nih enak, bro. Nggak terlalu bawel tapi apa-apa nurut ya, Pak Enggak, ya. Iya. mau bawel dia nggak bisa energinya rendah, Ah, ah. gitu. Jadi identitasnya itu tidak bekerja maksimal gitu, karena energinya rendah kan. Iya. Nah, mendingan Nah, yang bawah ini, yang 60 ini masih mending nih, masih bisa bersaing itu. Apalagi rezeki ada tuh kan. iya. Walaupun dia ada kesengsaraan. Dan walaupun emosinya sangat tidak stabil itu yang bawah itu. Oh iya. Tapi karena ini bedanya. Yang di bawah ini energinya tidak identitasnya tidak stabil, tapi lebih mendingan dengan yang 80. Kenapa? Karena dia tidak ada gongnya, tidak ada identitas bergerak tebalnya. Oke. Cing, Iya, iya, kayak iya. itu sebelah. Nah, Bah, ini kalau ini rumah ini saya sebelah belum jauh. apa yang dipikirin? Apa? Itu ada tuh Oh, kucing.
ART ART rumah rumah sebelah, sebelah. pokoknya cuma satu kata bikin aku Ya sebel ngapain karena dipikirin ya ART rumah sebelah. udah, Biarin udah aja. ART rumah sebelah ya, udah lah. Tak Bapak pikir, harus cek saya tuh nak, baca Bapak, ART rumah saya gitu. Rumah sebelah. Bapak atau Ibu kucing belang udah cek nama atau belum sini ya? Lihat dulu ya. Nih, Pak Jenderal ini saya belum jawab loh ke si ibu ini ya. Dia kan tanya gimana kehidupan percintaanku sama bapak ini Oh, nih. Wah, ini saya bingung nih jawabnya nih. jawabnya bilang aja, itu tunggu aja Bu, lama-lama pisah kok, bilang gitu. Itu yang pertama. Hah? Maksudnya sama Eh, pacarnya ini loh. Kalau sama pacarnya kemungkinan langgeng. Oh, oke. Jadi kalau sama pacarnya kemungkinan langgeng. Cuma bilang gini ke Hmm. ibunya, Bu, kalau sama pacarnya itu, apa namanya, dia kan ada emosi yang tidak stabil. Jadi cobalah dicek-cek dulu. Kalau pacaran udah lama belum? Tanya dulu, Bro. Ya, ya, ya. Kalau misalnya ibu pacaran baru 3 bulan, 4 bulan, ya udah pacaran dulu aja gitu. Sampai setahun 2 tahun gitu kan. Cuma memang emosinya nanti akan tidak stabil gitu kan, bilang gitu. Nah kalau ya Ya, suami ibu, lambat laun juga ibu bakalan diceraiin itu. iya. Gitu. Oke. Sip. Ya inilah kalau nama cuma satu kata nih ya kayak gini ya. Nah, Jadinya ya. Oke, tapi lanjut Pak Jenderal. menarik ya. Nih ada case lagi. Ada case-nya gini. Kalau ini case-nya dia ada cetak tebal ini. Hmm. Terus dia saya kirimin kan dari penjelasan ini apakah sesuai? Dia bilang, Alhamdulillah selama ini saya baik-baik aja. Mengenai kematian saya sudah pasrahkan tentang kematian saya kepada Tuhan. Saya berusaha sebaik mungkin dengan kehidupan ini. Udah nih saya Nah, nggak terlalu jawab banyak nih kalau yang udah kayak ini, gini-gini. ini ini aja coba bro perhatiin nih sama Hmm. nama ibu-ibu tadi yang 71 kan sama-sama 7 kan kepala. Oh Lumayan tinggi iya. kan? Nah, kan gitu pasti jawaban. Ya Hmm. kan? Yang tadi ibu-ibu yang set kelainan darah itu loh. Oh Ada ya, tuh. ibu itu betul. Betul, Kan betul sama mirip, nih mirip. 70. Jawabnya. Ya kan? Nah, ini kalau dia ini sebenarnya kalau saya lihat dari nama ini dia ini kan lihat lihat kata-katanya Alhamdulillah selama ini saya baik-baik. Saya sebenarnya itu tidak baik-baik saja udah pasti. Itu kan cuma gaya bahasa yang menutupi aja Hmm. gitu. Ini Hmm. dia pasti sering disakiti dari pihak luar. Gitu. Udah pasti dah. Gitu. Hmm. Udah pasti nih kalau nama ini. Korban nih pasti ini. Pokoknya dari luar sering ditipu, sering diapain lah. Iya. Oh, dia cuma belum mengakui aja ini. Coba dah lama-lama nanti ngaku deh semua. Hmm. Iya, iya, iya. Belum belum apa ya, belum mengakui aja sebetulnya. Dia masih malu-malu gitu. Sama kayak orang Pokoknya kalau didiagnosa sakit, terus dokternya bilang, ya bapak ibu ada sakit gitu. Terus selama ini, terus dia bilang selama ini saya baik-baik aja. Salah nih diagnosanya bro, nih. betul betul gini nggak? Ini ada ilmu menarik ya, psikologi bahasa. Kalau orang yang memang betul-betul baik, dia pasti akan cerita di sini. Pasti jawabannya gini. Iya sih Pak, ada sih beberapa yang aneh, tapi lebih 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 lainnya saya kurang paham atau gimana gimana gitu. Kalau dia langsung tutup bahasa dengan selama ini saya baik-baik saja itu secara psikologis dia sebenarnya tidak baik-baik saja. Cuma dia nggak mau diungkit gitu aja. Karena mungkin baru kenal kan sama bro baru tahu gitu. Iya. Nah, Saya psikologisnya gitu kalau bahasa itu sebetulnya. Makanya saya tuh ya, kadang-kadang karena saya belajar ini ya NLP zaman dulu ya, jadi ya banyak dapat ilmu sebenarnya tentang gaya-gaya bahasa gitu-gitu. Sebenarnya banyak iya, tersembunyi dari kalimatnya gitu. iya. Sebenarnya kita memasrahkan diri ke Tuhan ya emang benar gitu ya. Sama aja Betul. kita kita naik motor pakai helm lah gitu. Supaya kita ada, kita naik motor ya, kita pakai helm bukannya karena kita nggak percaya Tuhan, tapi karena kita berikhtiar supaya kita tetap selamat gitu kan. Sama dengan Ya ubah nama sebenarnya yang juga yang gitu. yang lucu itu kan gini. Oh.
makan makan ngawur setiap hari, Iya, terus merokok, nggak olahraga, terus ya udah matinya tergantung Tuhan. Ya kan konyol. iya, iya, iya. Masa dia yang Oke, berbuat Tuhannya suruh nanggung kan nggak iya. lucu gitu. Jadi kayak ya melemparkan semuanya ke Tuhan. Padahal kan itu tanggung jawab kita juga. Karena kita Gitu. dikasih kehidupan ini kan. Ya sama kayak tadi naik helm, naik motor nggak pakai helm gitu kan. Terus mati di tangan Tuhan ya. Ya Iya, gimana? ya. Itu mah Kayak Om egois Jendra namanya. naik motor 160. Nah, itu Tuh. zaman muda bro, zaman muda. Untung tabungannya Zaman masih banyak ya. lama-lama, Untung zaman tabungan masih lama-lama. banyak ya Om ya. Oh ya betul. Loh, aku tuh tabungan energinya banyak banget bro. Eh, Kenapa? Karena aku anak keempat, anak keempat cowok sendiri. Oh ini penantian oke. besar. Oke. Jadi kakakku tiga ini cewek. Kalau di Bali Iya. itu kan harus punya anak cowok kan. Jadi tabunganku itu gede banget. Karena begitu aku lahir ini, wow langsung gini kan, wow kayak heboh, gitu. Semua mendoakan. Seluruh Jadi gede seluruh banget. doa ke Pak Jendra. Betul. Iya. Untungnya Iya, aku iya. menemukan nama, jadi bisa nabung sekarang. Kalau nggak boncos juga itu. Oh iya tuh. Tabungannya Oh, lama-lama habis juga habis. tuh tabungan. Saya- Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Lanjut ya Pak Jendra ya, dikit lagi. Nah, ini Pak Jendra, agak ngeri nih. Eh, saya mau memberi nama anak saya yang baru lahir. Ternyata dengan isinya kayak gini. namanya ini, dengan isinya kayak begini, Berapa kata nih? gitu. Tiga. Ini tiga, tiga, tiga kata ini. Tiga. Iya, Ini tiga. ya. Ini Terus dia jawab apa begitu bro kasih nama ini? ya dia bilang biasa, pikir-pikir dulu. Oh ya udah. Karena dia orang tuanya kok. Kan tanggung jawab Iya, anak itu di orang tua. iya. Yang Ya, penting ya ya. gimana Mm-mm. kita nggak bisa paksain kalau dia memang nggak mau kan. Maksudnya ya ya itu tugasnya kan cuma cuma mau menyampaikan hasil analisanya. Nah kalau dia misalnya apa namanya bilang masih bisa mikir, masih apa, ngumpulin duit atau apa, nah, itu sebetulnya kan penolakan halus dari dia aja sebetulnya. Iya, Yang dia makanya saya bilang tadi di awal itu, kalau Bapak Ibu tahu apa yang saya tahu tentang pentingnya nama, Bapak Ibu akan lakukan apapun, jual jual motor, jual barang untuk biar bisa ubah nama. Karena tingkat urgensinya tinggi banget. Kita nggak pernah tahu loh, identitas itu bekerja. Bisa jadi besok bekerjanya, bisa jadi 2 hari lagi bekerjanya. Saya pernah bro, aku pernah bro. Ada pasien sama temennya datang ke rumah, konsultasilah nama. Oh, itu tak bilang, wah Pak hati-hati Pak, namanya banyak kecelakaan, oh, hati-hati kematian kecelakaan. Oh iya Pak, saya memang dari kecil itu sering banget kecelakaan. Oke, ya udah kalau gitu gimana? Iya Pak, memang teman saya ini memang mau ubah nama Pak. Memang dari kemarin ngomong sama saya, eh, Bapak teman saya ini mau ubah nama, makanya saya ajak ke sini ketemu Pak Jendra. Oh ya Pak, silahkan nanti kalau sudah siap, kabarin aja, kabarin. 3 minggu kemudian temannya datang, bro. Temannya datang. Pak, oh gimana Pak? Lo kok sendiri Pak? Nggak jadi ubah nama temannya. Waduh Pak, kecelakaan meninggal Pak. Ya gimana saya mau mau sedih gimana gitu ya. Wah padahal ini padahal 2 hari lagi loh dia mau ubah nama, mau ke sini lagi sama saya. Ya udah Pak, saya bilang kan, saya udah bilang kan saya tidak tahu kapan itu terjadi. Jadi ya udah gitu ya. Ya gimana ya? Mau gimana lagi? Kita kan sudah tugas saya kan sudah beres ya. Maksudnya tugas saya itu kan menceritakan untuk orang yang mau dianalisa gitu. Yes, yes. Kalau dia nggak percaya, beda sama anak saya kan. Kalau anak saya namamu gini ganti gitu ya. Dia nggak punya punya dia nggak.
Kalau nolak pun ya bisa dikemplang kan. Maksudnya, orang saya ngasih kamu nama harus mau diganti gitu. Makanya kalau ada orang tua yang nanya, Pak, saya tanya anak saya dulu. Ya ngapain ditanya anaknya, Bu? Langsung aja ubah orang ibu yang punya anak. Selama dia belum menikah, tanggung jawabnya ya masih orang tuanya. Jadi orang tua tinggal ngomong aja, nak, ibu salah dulu ngasih kamu nama, sekarang ibu mau ganti. Itu aja ngomong udah selesai. Kalau sama anak ya, Iya. anak kan Ini masih tanggung jawab orang tua. ini ada cerita menarik Pak dari Bu Agatha sama Pak Roni nih. Bu Mm-mm. Agatha nih sudah ubah nama, Pak Roni juga suaminya sudah ubah nama, terus anaknya juga Pilo ya udah ubah nama. Bu Agatha bilang, betul nama anak tanggung jawab orang tua apalagi sudah dibacakan HCN-nya. Saya sampai ganti akte lahir untuk anak saya karena di identitas lama anak saya banyak identitas kecelakaan dan umur belum 2 tahun sudah kecelakaan dan bocor Nah, bagus. kepalanya. Nah, ini Sudah apa? udah bocor kepalanya. Waduh. Iya bagus Bu, itu Iya, udah diganti akta udah beda. Jadi nggak usah iya, terapi-terapian. iya, udah bagus namanya Pilo, Bu. Udah selesai juga ganti namanya, ganti Hmm. aktenya, Pak. Jadi nggak perlu terapi apa-apa ya, Pak Jendra ya, tinggal Ya dijalanin perlu. aja hidupnya anaknya. Ya, gitu. Nanti dia seiring dia berkembang itu dia akan hafal namanya sendiri. Ya udah tuh, bisa kayak nama anak-anak saya kan nggak ada terapi di situ. Yang perlu terapi itu kan ya kita kita gitu yang umur-umur sudah ada umur. Nah, karena kan memang 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 kalau anak kecil kan tinggal tinggal ganti akte lah gitu pokoknya intinya. Oke lanjut bro. Oke, lanjut ya. Tadi aku sempat putus ya kayaknya sebentar. Lanjut Betul, lagi ya. ngebris. Eh, ini Pak Didik dulu ya. Pak Didi bilang, Pak, karena sudah mengalami banyak hal-hal indah sejak ganti nama, bahkan ada yang bilang saya berubah lebih kalem, nggak gampang nyolot kayak dulu. Teman-teman dan saudara yang suka ngeluh curhat dengan hidupnya. Pas sudah tahu bacaan identitas namanya, malah bilang, gua oke kok dengan keadaan selama ini, hahaha, gemes sih. Ya, itulah kehendak bebas ya, Pak. Ya, gitu. Bapak baru segitu, saya apalagi dari 2016 saya ketemu modelan gitu. Iya, saya baru bantu Pak Jendra 6 bulanan juga udah lumayan banyak. Kayaknya udah hampir 1.000 nama juga yang dicek deh. Iya betul, udah Ya. banyak banget. Oke, lanjut Pak Jendra. Nah ini kita bahas tentang energi nama ya Pak Jendra. Ini slide-slide terakhir ya. Oke, ini Nah, ada dari Bu Riri dulu tuh apa tuh? Kalau apa? ada pertanyaan tadi Bang. Oh, Bu Riri, ya ya. Oh iya Pak, kalau untuk pasangan sebaiknya energinya sama Pak. Kalau misal pasangannya 93%, terus yang satu 75%, tapi di 75% ini tidak ada identitas berbahaya, itu masih timpang juga ya, atau mesti sama-sama 93-93. Ya, bagusnya ya sama, Bu. Bagusnya. Kan gitu, Ibu nanya bagusnya, bagusnya sama. Tapi kalau misalnya enggak dirubah, kan belum juga dicek dengan kelahirannya gimana kan. Maksudnya 70 itu betul-betul aman atau 70 bagus gitu aja kan. Nggak tahu, belum dicek kan. Siapa tahu nggak sinkron dengan kelahirannya, malah timbul identitas lain lagi. Kalau nama Iya, HCN yang saya buatkan kan udah pasti sinkron kan dengan kelahiran gitu udah pasti sinkron. Jadi sudah paketan lah. Apalagi nama level 3, apalagi nama level 3 itu lebih sangat sinkron lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau nama level 3 itu 100% sinkron, level 1 itu 85% sinkron gitu. Level 2 itu 93% sinkron gitu. Nah, kalau level 103 itu ya 100% sinkron namanya. Itu bedanya. oke. Oke, Pak Jendra. Ini sekarang kita bahas energi hipnocoach ya. Energi. Ini pembahasan terakhir di Zoom ini ya. Eh, ini kalau energinya 0 sampai 35% itu disebut energi kritis, Pak Jendra biasanya. Ini kan energi level yang paling rawan ya.
Nah, mudah salah Betul, paham, sulit berkomunikasi, hidup terasa berat dan sering betul. mentok. Banyak drama, stres berat kalau dibiarkan banyak aspek itu bisa tertanam. Ini tuh udah wajib lah ya kalau yang 0 sampai 35. Dua Wah, nama ya betul. Pak Jendra Itu ya. mah udah sangat wajib banget itu Saya kalau pernah segitu. ketemu nama Karena memang 0% loh Pak Jendra. 0% itu Kalau nggak salah, seperti kasus, hmm, eh, ada loh kasus 0% di Indonesia. Mau tahu nggak? hmm. 0% di Indonesia itu ada. Itu kasus Band Seventeen. Oh, yang Nah, itu ya. Yang manggung kenapa terus ada obat Irfan, di belakang itu ya. ya, kenapa Irfan selamat? Namanya 85% sendiri. Nggak ada Hmm, identitas kematian. Itu habis semua kan. Itu 0% tuh bikin kayak gitu. Satu lagi sebenarnya ada Noah. oke. Tuh. Cuma karena Ariel itu 100% namanya, jadi kuat cukup lah dia. Ya, ini Itu pokoknya pada. kalau udah ketemu 0 sampai 35% ini kritis. Ini Wah, itu udah berat deh ini. sudah Sebaiknya ubah nama ya. tidak tidak bisa berkata-kata lagi. Walaupun nggak ditemukan identitas berbahaya di Betul, nggak betul. cetak tebal, nggak ada cetak tebalnya, tapi kalau 0 sampai 35% ini sama bahayanya ya Pak Jendra Sama ya. bahaya karena energinya terlalu rendah untuk bersaing di kehidupan ini gitu. Iya, kalah terus ya. Mhm. Oke. Itu ada Kalau juga mau tuh bikin Pak kalau Anton mau tuh bikin nama kuat. bayi HCN tapi belum tahu gendernya, apa nama HCN bisa buat pria atau wanita, Pak? Enggak apa. Jadi saya tetap buatkan pas lahir. Tapi Bapak bisa pesan sekarang. Ya, Nah, jadi Pak mumpung Anton itu bisa tuh, pesan mumpung sekarang. mumpung mumpung ada level 3 kan. Jadi Ya, pesan sekarang, nanti buatnya pas lahir. ya, Gitu. Jadi buatnya tetap nanti. Namanya itu kan saya buatkan setelah bayinya lahir. ya. Dan fix jenis kelaminnya apa? Ya, nanti dikabarin terus baru masuk. Nah, kalau kayak gitu jadwalnya lebih cepat, Bro. Jadi langsung nanti pada saat lahir tunggu 3 hari udah jadi namanya. Oke, karena udah booking ya. Mm-mm. Mhm. Gitu kan. Oke, siap. Lalu ada nama nih, Om, 36% sampai 55%. Nah, ini masih termasuk energi rendah ya? Masih rendah, masih rendah. Rendah Kalau ini ini masih ya. rendah karena memang memang apa ya? Ya, maksudnya dia akan lebih sedikit baik dari tadi itu memang. Cuma masih secara emosi akan lebih gampang. Oh ya, stres, terus drama juga kan pasti masih ada. Nah, ini komunikasi Ya. juga pasti akan sedikit apa ya? Lelet gitu ya. Apa ya, Hmm. lelet gitu. Terus Ya. agak keras kepala, masih keras kepala. Diajak ngobrol tuh ngotot, ngotot-ngototan. Enggak kok, aku yakin kok, aku ini kok, gitu kan. Kamu tuh Ya. gini kayak gitu. Ini bisa Drama dibuktikan lah. kok teman-teman. Kalau punya teman gitu, coba aja cek namanya. Lihat, nggak usah lihat identitasnya, lihat energinya aja. Ya. Pasti ketahuan kok orang. Oke, terus, nah ini udah mulai naik nih, energi cukup baik nih. 56 sampai 75 Nah, kalau ini ini, udah enak nih. Ini secara energinya mudah mulai dia betul, udah mulai stabil, masuk 60, apalagi masuk ke yang 75-nya kan. Nah, ya, dia tapi tetap nggak bisa boleh ada diajak identitas berbahaya ya. betul. Nah, tapi nggak boleh. Kalau ada malah jadi parah, kebalikannya. Ya, Nah, disinilah disinilah pintu pembaliknya. Cukup baik kalau tidak ada identitas bersisa tebal. Tapi begitu ada, justru malah kebalik orangnya. Paham ya kebalik? Bukan gini maksudnya kebalik. Kebalik itu bertentangan dengan apa yang seharusnya. Jadi dia kalau misalnya dia galak, dia bakalan galak banget. Kalau dia emosi tidak stabil, dia bakalan emosi tidak stabil banget gitu-gitu. Apalagi di atas ini udah. Nah, apalagi nah ini. ini energi Kalau di 76 sampai 85. kalau di level ini bersih itu bagus orangnya. Tapi kalau ada bercak tebal gitu, wah ini jadi orang dengan power besar, arogan jadinya nanti dia. Oh,
Iya. Gitu. Tapi sebenarnya enak diajak ngobrol nih orang-orang yang Enak, kalau tujuh kalau koma enaknya delapan di lima ini level ini enak udah diajak sangat ngobrol. enak. Walaupun dia Iya, orangnya galak atau gini, ini nyambung tetap lah. enak, tetap enak. Iya. Tapi umurnya pendek, bro. Kalau ada itu Nah, itu kayak dia. kayak papaku lah. Papaku itu 85 loh dia. Hmm, Kematian sakit. Ya, dia meninggal karena komplikasi diabetes di umur 50 tahun. oke. Ya, ya, ya. Jadi energi besar harus harus bersih. Kalau ada identitas berbahaya yang hitam-hitam tadi, itu justru Mm-mm. malah jadi bahaya ya, Pak ya. Jadi jadi bahaya buat pemiliknya. Jadi lebih Ya. lebih apa ya, lebih ribet. Ya. Nah, apalagi ini nih. Ini energi Hmm. spesial 86 sampai 100%. Nah, ini juga kalau Iya 100% sama. kalau 100% udah pasti nggak ada cetak tebal. Ya, tapi Tapi sinkron nggak sinkron nggak sama kelahirannya nih. Makanya di sini saya kelahirannya catat juga gitu. nih. Cek juga apakah nama dengan energi tinggi ini selaras dengan tanggal lahir. Kalau Tuh, selaras, bagus. Tapi kalau tidak selaras, jadi bahaya. Jadi ya bahaya banget. perlu dicek ya. 86 Karena yang sampai saya 100. pernah cerita itu kan ada kasus dia buat nama sendiri, entah gimana gitu pokoknya. Nilainya 100%. Terus dia buat sendiri terus tapi komplainnya ke saya gitu kan aneh. Jadi dia buat Oke. sendiri terus komplainnya ke saya gitu. Saya bilang, "Loh, Bapak buat di mana namanya orang? Saya nggak pernah buat nama model kayak gini." Terus dia bilang, "Iya Pak, saya buat sendiri gitu." Oh, ya udah Hmm. Pak, hati-hati. Itu anaknya meninggal umur 3 tahun. Iya, iya. Oh, kayak kemarin juga ada yang cek anak kembar itu, Om. 100% Iya, ya. dua-duanya itu. Tapi Ah, nggak sinkron. iya betul. Oh, itu ngeri, Ngeri, ngeri itu. ngeri. Oke. Ngerikan itu. Oke. Apalagi tinggi-tinggi. Mm-mm. Yang bagus itu Gitu. adalah nama level tinggi. Ya, 93%, 100%. Nama level 2 nggak ada cetak tebal dan sinkron dengan kelahiran. Nah, itu yang bikin bagus hidupnya ya. Betul, betul. Oke. Oke, slide dari aku udah selesai dan pas banget nih udah jam 9. Kalau teman-teman Iya. mungkin ada satu dua Slide-ku aja pertanyaan. belum loh. Iya, slide Om Jendra next next Nanti pertemuan nanti aja Om. next Next ya, ya. betul. Ini kita Ternyata saking bahas serunya satu bahas ini. slide ini seru. Iya, seru. Eh, So, Oke, kita next step buat. beberapa pertanyaan nih Pak Jendra ya. Ini Oke, Pak boleh, boleh. Pak Anton udah, Pak Sam. Kalau kita seorang kalau kita sebagai seorang owner, leader atau kepala keluarga yang sudah ganti nama, apakah nama baru tersebut sudah cukup mengcover semua orang yang berhubungan dengan kita? Maksud saya, apakah energi besar kita sudah cukup memberi dampak positif bagi orang-orang yang berada di bawah naungan kita tanpa mereka mengganti nama? Cukup, Pak Sam. Cukup. Asalkan mereka selalu dekat dengan Bapak. Itu. Jadi kalau mereka jauh ya enggak cover dong. Nah, jadi vibrasi nama itu ya ada batasannya. Gitu. Makanya itulah kenapa mereka juga harus tetap memiliki nama yang bagus. Gitu. Kalau misalnya keluarga, ya saya saranin semuanya bagus karena biar menciptakan sinergi yang lebih bagus kan dalam keluarga. Gitu. Kalau orang lain ya relasi, ya sebenarnya kita nggak penting juga dia mau ubah nama atau nggak, karena nanti nama akan milih sendiri gitu. Contoh misalnya gini, jangan heran jika nanti Anda punya nama baru, akan ada orang yang ninggalin Anda, teman yang ninggalin Anda, itu akan ada. Tapi juga akan ada orang entah siapa yang tiba-tiba jadi teman Anda gitu. Itu udah banyak sekali kejadian kayak gitu. Yang Anda anggap dulu itu teman baik Anda, kok tiba-tiba begitu ganti nama, dia malah hilang. Oh berarti memang itu pilihan dari energi nama yang baru yang Anda punya. Berarti memang energi nama dia tidak kuat untuk mengcover energi yang baru dari nama Anda yang baru. Itu bakalan ada kok. Udah sering saya ketemu testimoni gitu soalnya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Lalu ini Ya. terakhir ya dari Bu Riri ya.
Bu Riri bilang gini Pak Jendra, berarti kalau nama sudah energinya besar tapi tidak selaras dengan tanggal lahir, itu bahaya banget ya Pak. Karena ada ponakan saya juga energinya 92%, tidak selaras dengan tanggal lahir, meninggalnya cepat dan tragis kecelakaan. Nah ini ada cerita gini Pak Jendra, waktu Pak Jendra juga belum saya Mhm. ceritain. Jadi ada nama 92%, saya minta tolong Pak Jendra cek MC, cek keselarasan, ada ternyata ada sakit tragis, saya kasih ke Bu Riri, ternyata kalau nggak salah meninggal kecelakaannya itu ketiban ketiban papan iklan kalau nggak salah ya Bu Riri ya. Oh, papan reklame. Iya, Oh iya itu makanya kalau- saya bingung nih kenapa ada ini papan reklame ya. iya ketibannya ketiban itu Pak. Jadi Pak pertama Bu Riri kasih nama belum cerita apa-apa ke saya kasih ke Pak Jendra kasih Hmm, keterangan, analisa. baru Bu Riri cerita. Kan kita Pak Jendra nggak kenal, saya juga nggak kenal, Bu Riri belum cerita, ternyata kejadiannya terjadi gitu loh. Papan sekolah dari beton, Ya, papan sekolah dari ya beton. itulah Bu. Ya, Itulah Bu Riri, makanya saya bilang tadi kan. eh, Enaknya pakai nama itu gitu. Jadi kita nggak perlu kenal, kita nggak perlu tahu. Makanya bagi yang punya usaha gitu kan, misalnya mau rekrut karyawan gitu-gitu, nggak usahlah di interview karena interview itu bisa bohong kan. Cukup cek namanya dia aja. Nanti kita bisa tahu dia bisa kerja enggak itu. Jadi sebenarnya nama itu menghemat waktu banget untuk HRD gitu-gitu untuk apa? Apalagi untuk kasus-kasus seperti ini yang yang biar nggak kejadian duluan. Itu umur berapa Bu meninggalnya? kayaknya Bu Riri itu masih sekolah ponakan SMP kalau nggak salah ini kemarin bilangnya. Umur berapa ya Bu? kan 7 tahun tuh. juta. Oh SD. ya wajar, wajar. Kalau energi setinggi itu wajar sih. Orang yang 100 itu dia 3 tahun kok meninggal. Tahun oke lah masih. Ya ini maksudnya pelajaran aja buat teman-teman yang hadir di Zoom ini ya. Jadi kalau misalnya nanti mau buat nama gitu. Mungkin selama ini teman-teman berpikir nama itu sebetulnya apa sih gitu ya. Tapi sebetulnya enggak nama. Justru itu adalah rahasia di balik apa yang terjadi sebetulnya. Dan itu terbaca semua. Jadi mumpung mumpung eh, HCN belum di koalisi Google gitu ya. Belum di koalisi Google dan Yahoo dan Facebook, Anda masih punya kesempatan besar berkonsultasi dengan saya dengan gratis. Tapi kalau seandainya saya dikoalisi oleh itu, ya Anda nggak bisa ketemu saya. Pasti. Iya, Udah lapisannya makin banyak itu. energi besar, Udah bisa tanggal lahir harus ngecek selaras. ngecek nama bisa bayar 1 juta nanti. HCN di koalisi Google bener ya kayaknya. Keren ya. Iya, gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra Ya, untuk sama-sama. Nanti Zoom materi malam saya hari kita ini. lanjutkan di sesi berikutnya aja ya. Ya, sesi selanjutnya. Terima kasih juga kita kasih love dulu buat Pak Jendra. Malam hari ini agak-agak ngeri-ngeri sedap, tapi kita banyak dapat ilmu ya. Jadi Oh iya, ya. Nanti semua, untuk yang belum, yang tadi telat-telat tuh dikasih ini aja bro, rekamannya ya iya bro ya. ntar Jadi rekamannya saya kasih share ya. rekaman. Soalnya ternyata rame juga nih 30. Iya, pada niat-niat belajar. Bagus, bagus. Nanti 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 Selamat. kita ketemu. Ini kan slide-nya Bro Prabu kan. Nanti Ya, ya. slide saya yang lebih mengerikan lagi. Pak Jendra lebih horor. Ya udah, nanti saya kabarin ya kapan ya. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bro Prabu. Selamat Sampai istirahat. jumpa lagi. Bye-bye.